Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya pandangan Islam tentang marah dan agar kita umat muslim juga bisa mengatasi marah agar bisa mendapatkan surga, bagaimana Ustadz? Terima kasih Mbak Nada. Yang perlu kita ketahui dan kita sadari bersama, marah itu bagaikan kobaran api yang diambil dari api neraka. Di api yang menyala-nyala hingga kobarannya mencapai pada hati manusia. Ini adalah marah. Maka barang siapa yang dikuasai oleh marah, maka mereka telah tertarik oleh urat setan untuk ingin dibawa ke neraka. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, tentunya tidak menginginkan dirinya itu untuk terseret masuk ke neraka. Maka bagaimana kita ini untuk mengendalikan diri agar kita ini tidak marah? Atau ada sesuatu yang marah, tapi kita bisa menahan diri dengan berupaya tidak marah. Kalau bahasa Jawa ini ngempet jengkel lah itu. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengendalikan marah ini, bagaimana disampaikan oleh Mbak Nada tadi, ya surga jaminannya. Nah, ini yang harus kita upayakan. Memang surga itu digapai tidak dengan mudah, dengan perlu ikhtiar dan pembiasaan. Ini yang harus diketahui. Di samping itu, yang harus kita sadari juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bisura'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Hingga dikatakan orang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertarungan. Hebat gitu ya Ustadz ya? Bukan hebat yang itu, bukan. Tetapi adalah orang yang mampu menguasai dirinya dari kondisi marah. Jadi kita kondisi marah tapi kita mampu menguasai. Itulah orang yang kuat. Nah, kadang-kadang kita justru membanggakan kemarahan, bahkan kadang bisa marah menjadi sombong karena orang yang dimarahi takut. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ini. Nah, sikap-sikap ini kan sombong akhirnya juga menjadikan terseret kita ke dalam bujukan setan untuk bisa dibawa ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kembali saya sampaikan bagaimana tema siang hari ini adalah orang yang bisa mengendalikan marahnya, ini adalah jaminannya surga. Demikian. Dan tadi kita sudah di awal ya Ustadz ya mengenai marah dalam pandangan Islam sendiri. Nah sebenarnya untuk kita marah ini sebenarnya ada yang diperbolehkan tidak sih Ustadz? Sebenarnya kan memang dilarang ya Ustadz ya untuk bisa marah-marah, apalagi marah yang dibanggakan agar orang-orang merasa takut kepada kita. Tapi sebenarnya marah itu ada yang diperbolehkan tidak Ustadz? Terima kasih. Tentunya ada marah yang diperbolehkan. Tapi marah yang bukan karena nafsu, karena membela sesuatu. Salah satu contoh, kalau kita merasa sebagai seorang muslim, kalau agama Islam ini dilecehkan, ya tentunya kita marah. Bukan kita diam saja. Itu. Kalau Nabi kita itu dilecehkan, ya tentunya marah. Ini. Kalau Quran kita ini dihinakan, ya tentunya marah. Kitab suci kita. Siapa yang akan membela agama Islam kalau bukan kita umat Islam?
Kalau ulama kita ini dilecehkan, ya kita marah. Siapa yang akan membela ulama kalau bukan umatnya? Ini yang harus kita pahami. Tapi kita juga berbuat baik pada mereka siapapun yang berbuat baik. Tapi begitu masalah agama kita diinjak-injak, disitulah kita marah karena Allah. Ini yang harus kita tahu. Jadi bukan kita ini hanya masalah sepele lalu kita marah, bukan. Tapi justru kita ini marah karena masalah yang prinsip. Ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.